Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandarda Safitri dengan NIM 23650026. Di video kali ini saya akan mereview hasil dari eh, laporan yang telah saya buat dengan judul Prototipe Alat dengan Deteksi Kandungan Bahan Kimia dalam Air PDAM Kota Bau-Bau berbasis IoT menggunakan sensor multimodal, pH, TDS, dan turbidity. Baik, langsung saja masuk pada latar belakangnya. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam menunjang kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi standar kesehatan agar aman untuk dikonsumsi dan digunakan. PDAM Kota Bau-Bau bertanggung jawab terhadap kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat. Pengawasan kualitas air PDAM umumnya masih dilakukan secara berkala dan manual melalui pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Metode ini memiliki keterbatasan antara lain untuk mampu memberikan informasi kondisi air secara real-time dan tidak efektif dalam mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat. Masuk pada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pemantauan kualitas air PDAM yang mampu mendeteksi parameter pH, TDS, dan turbidity secara otomatis dan real time. Yang kedua ada bagaimana mengintegrasikan sensor pH, TDS, dan turbidity dengan mikrokontroler ESP32 dalam sistem berbasis Internet of Things atau IoT untuk mendeteksi kandungan bahan kimia dalam air PDAM secara efisien. Selanjutnya yang ketiga, sejauh mana tingkat akurasi dan keandalan sistem ini dalam memberikan informasi serta peringatan dini terhadap pengaruh kualitas air berdasarkan standar kesehatan. Masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun alat deteksi otomatis kandungan bahan kimia dalam air PDAM, khususnya pada parameter pH, TDS, dan sensor turbidity. Yang kedua, mengintegrasikan sistem sensor multimeter dengan mikrokontroler ESP32 dan teknologi IoT untuk dapat mengirimkan data pemantauan secara real-time ke platform pemantau daring. Selanjutnya yang ketiga, menguji kinerja dan akurasi sistem dalam memantau kualitas air dan memberikan peringatan otomatis saat parameter kualitas air berada di luar ambang batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, masuk pada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan sistem pemantauan kualitas air PDAM berbasis IoT. Metode pengembangan yang digunakan dalam Rapid Application Development atau RAD. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengendali sistem. Yang kedua ada sensor pH, TDS, dan turbidity untuk mengukur kualitas air. Dan ketiga, modal WiFi untuk koneksi internet. Dan yang keempat, aplikasi IoT, Blink atau ThinkSpeak untuk pemantau data secara real time. Proses pengembangan meliputi yang pertama analisis kebutuhan sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi sistem, dan yang keempat pengujian sistem. Lanjut pada hasil yang diharapkan. Yang pertama, terciptanya sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT yang mampu mendeteksi parameter pH, TDS, dan turbidity secara real time. Yang kedua, memberikan visualisasi data yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, menyampaikan peringatan dini kepada pihak PDAM atau pengguna air. Baik, masuk pada desain sistem. Sistem dirancang untuk bekerja secara otomatis dalam memantau dan mengirim data kualitas air berbasis sensor multiparameter. Data dari sensor akan dikirim ke mikrokontroler ESP32 lalu diteruskan ke platform IoT seperti Blink untuk ditampilkan dalam bentuk grafik real time. Masuk pada bagian terakhir, penutup. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang prototipe alat monitoring kualitas air PDAM berbasis IoT yang mampu mendeteksi parameter pH, TDS, dan turbidity secara real time.
Sistem ini dapat memberikan peringatan dini ketika kualitas air berada di luar batas aman. Sarannya yang pertama di sini ada akurasi dan stabilitas. Sistem dapat ditingkatkan melalui kalibrasi sensor berkala dan penggunaan sensor dengan spesifikasi lebih tinggi. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh seperti LoRa atau NB IoT untuk meningkatkan kedalaman data. Yang ketiga, ada sistem dapat dikembangkan dengan penambahan parameter kualitas air lain serta pengujian jangka panjang pada lebih banyak titik distribusi PDAM. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil review yang telah saya buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.